Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Artinya, wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Selanjutnya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Artinya, aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Selanjutnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Tema kita berikutnya yaitu periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahapan kehidupan baru sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya. Lalu diberitahukannya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan. Dan Allah mengumpulkan semua amal perbuatan mereka. Padahal mereka sudah melupakannya dan Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Mujadalah, surat ke-58, ayat ke-6. Berikutnya yaitu Yaumul Hasr. Yaumul Hasr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar, tempat berkumpul. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran Surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 47. Maksud di sini Allah Subhanahu wa taala menghamparkan perjalanan kita untuk berkumpul seluruh manusia di satu tempat yang dinamakan Yaumul Hasyr. Jadi Allah hamparkan bumi ini untuk kita lewati. Berikutnya, buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan, yaitu kitab perjalanan hidup kita, yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Firman Allah, dan diletakkan kitab, lalu akan kamu lihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, wahai, celakalah kami. Kitab apakah ini yang tidak melupakan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Mereka memperoleh di hadapan mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak akan menganiaya seorang pun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 49. Berikutnya yaitu Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah memperlihatkan semua amalan di dunia untuk dihisab. Firman Allah Ta'ala, pada hari itu lidah, tangan, dan kaki masing-masing menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 24. Bahkan Nabi SAW bersabda, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, sehingga Allah akan menanyakan tentang 4 perkara. Tentang umurnya, dihabiskan untuk apa? Tentang ilmunya, diamalkan atau tidak? Tentang hartanya, dari mana dia peroleh?
dan kemana dia habiskan. Tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, untuk apa? Hadis riwayat Tirmizi. Berikutnya, mizan. Mizan adalah timbangan yang adil, berisi kebajikan atau kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Firman Allah Ta'ala, dan kami letakkan timbangan yang tepat, adil pada hari kiamat, dan tidak ada seorang pun dirugikan walau sedikit. Dan jika amalan itu hanya seberat zarrah, zarrah itu biji sawi. Dan jika amalan itu hanya seberat zarrah, biji sawi, pasti kami berikan pahalanya. Jadi imbalan itu walau hanya seberat biji sawi yang kelihatan kecil, maka Allah akan tetap berikan imbalannya. Dan cukuplah kami saja yang memperhitungkannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Berikutnya, As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terbentanglah jembatan As-Sirat itu di antara dua tepi neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya yaitu Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah. Jaza. Jaza itu artinya balasan. Balasan yang diterima seorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Firman Allah Ta'ala, pada hari itu tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak seorang pun dirugikan pada hari tersebut. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 17. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Untuk tugasnya, silahkan kalian baca kembali, rangkum apa yang menurut kalian penting, kemudian kirim ke Bapak. Cukup sampai di sini. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.